Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Chandra. Salam sehat selalu untuk kalian semuanya, dan kalian semua selalu diberikan berkat dan kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis makanan apa saja yang bisa meningkatkan kerusakan ginjal Anda dengan cepat. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, makanan tinggi sodium atau natrium. Contohnya seperti makanan yang terlalu asin-asin, keripik-keripik ikan, makanan kalengan, junk food, mie instan, bumbu-bumbu instan, itu semua tinggi akan natrium. Kalian bisa melihat kadar natrium di bagian kemasan makanan. Natrium klorat itu sendiri bisa meningkatkan penyerapan cairan pada tubuh yang menyebabkan tubuh mengalami ketidakseimbangan cairan maupun elektrolit. Selain itu, bisa meningkatkan tekanan darah, dan kelebihan natrium bisa meningkatkan pengeluaran kalsium pada tubuh, yang jika terlalu berlebihan akan mengendap di dalam ginjal dan meningkatkan risiko batu ginjal. Yang kedua, makanan tinggi protein. Makanan tinggi protein atau diet tinggi protein itu terbukti bagus sekali untuk membantu menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan jantung. Untuk menstabilkan gula darah, namun ternyata jika dilakukan secara berlebihan dan berkepanjangan, protein itu sendiri ketika dipecah itu akan terbentuk urea dan kreatinin. Saat sisanya itu tidak bisa diserap oleh tubuh dan harus disaring dan dikeluarkan melalui ginjal. Di mana jika itu berlebihan akan meningkatkan kinerja ginjal untuk menyaring urea maupun kreatinin tersebut. Selain itu, protein biasanya dihasilkan dari hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang tinggi akan asam urat, di mana asam urat yang terlalu tinggi jika menumpuk meningkatkan risiko munculnya batu ginjal. Dan makanan tinggi protein sendiri biasanya akan tinggi akan fosfor, yang juga meningkatkan risiko batu ginjal akibat fosfor tersebut. Makanya jika kalian ingin melakukan diet tinggi protein, boleh-boleh saja. Namun disarankan tidak dilakukan berkepanjangan dan berlebihan. Tidak lebih dari 6 sampai 8 minggu. Karena ketika seseorang diet protein terlalu berlebihan dari 8 minggu, itu bisa meningkatkan ekskresi urea maupun kreatinin pada ginjal, yang menjadi penanda dari kerusakan ginjal. Yang ketiga, tinggi gula. Seharusnya diserap sepenuhnya oleh tubuh. Ketika ginjal mengeluarkan gula, itu berarti sudah ada tanda kerusakan pada ginjal atau kita sebut sebagai diabetes nefropati. Adanya kerusakan pada ginjal akibat gula berlebihan yang harus disaring dan tidak bisa diserap oleh ginjal sehingga perlu dikeluarkan melalui urin. Oleh karena itu sangat disarankan untuk membatasi asupan gula. Jangan berlebihan. Gula itu juga ada di banyak makanan dan minuman yang kita tidak sadari. Yang keempat, tinggi oksalat. Jika terlalu berlebihan oksalat akan mengendap di dalam ginjal dan meningkatkan risiko munculnya batu ginjal. Akibat oksalat, beberapa makanan, contohnya seperti teh hitam, sayuran, sayur berwarna hijau, kacang-kacangan, dan masih banyak makanan tinggi oksalat lainnya. Boleh sekali untuk mengkonsumsi makanan-makanan ini, namun jangan berlebihan. Yang kelima, makanan tinggi fosfor, seperti produk susu, protein hewani, minuman bersoda, minuman berwarna, itu semua tinggi akan fosfor. Jika dikonsumsi dalam batas waktu, dalam batas yang wajar, tidak ada masalah pada tubuh, karena tubuh juga membutuhkan fosfor. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan, maka fosfor yang menumpuk di dalam tubuh bisa meningkatkan risiko batu ginjal. Yang keenam, konsumsi terlalu tinggi vitamin. Tubuh sendiri membutuhkan asupan vitamin untuk membantu kesehatan.
Namun jika vitamin itu dikonsumsi secara berlebihan, dosisnya tidak bisa diserap oleh tubuh, maka harus dengan terpaksa dikeluarkan melalui ginjal. Ada beberapa jenis vitamin yang ternyata terbukti memberatkan kinerja ginjal dan meningkatkan kerusakan ginjal. Contohnya seperti vitamin A, di mana vitamin A ini bisa menyebabkan toksisitas dan memperberat penyaringan ginjal berlebihan. Vitamin C itu ketika di metabolisme akan menjadi oksalat, maka oksalat akan menumpuk dan meningkatkan risiko munculnya batu ginjal. Serta vitamin D, di mana ketika tubuh terlalu banyak mengkonsumsi vitamin D akan meningkatkan pengeluaran kalsium pada darah, menyebabkan hiperkalsemia. Hiperkalsemia ini jika disaring berlebihan pada ginjal akan menumpuk dan meningkatkan risiko munculnya batu ginjal. Sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi vitamin secara berlebihan. Oleh sebab itu, tubuh tidak bisa diserap dan akan dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk urin. Yang ketujuh, anabolik steroid. Anabolik steroid ini sangat banyak sekali digunakan oleh atlet atau binaragawan maupun orang-orang yang sering berolahraga nge-gym, dan ternyata penggunaan anabolik steroid ini jika dilakukan secara berlebihan itu bisa meningkatkan laju penyaringan ginjal. Jadi tidak bisa diserap oleh tubuh dan pemecahannya bisa meningkatkan zat-zat sisa protein, kadar kreatinin, nitrogen, dan asam urat pada tubuh. Itu bisa meningkatkan risiko kerusakan pada ginjal kalian. Yang kedelapan, konsumsi kafein dan taurin. Kafein sendiri itu dikonsumsi secara wajar. Itu tidak terbukti merusak ginjal, jadi aman-aman. Namun ketika kafein dikonsumsi dengan taurin banyak, ditemukan di minuman berenergi. Ternyata kombinasi kafein maupun taurin jika diminum secara berlebihan, ini bisa meningkatkan aliran darah sistolik maupun diastolik meningkat, kinerja jantung, dan meningkatkan diuretik atau mengeluarkan cairan akibat kafeinnya. Ada beberapa kasus bisa meningkatkan munculnya gagal ginjal. Oleh karena itu, jika kalian ingin mengkonsumsi minuman berenergi, boleh-boleh saja, namun jangan terlalu berlebihan. Yang kesembilan, obat nephrotoxis. Jadi ternyata ada banyak sekali obat yang zat sisanya tidak bisa diserap oleh tubuh, sehingga harus dibuang melalui ginjal. Makanya sangat disarankan jika kalian mengkonsumsi obat-obatan, terutama dalam dosis tinggi, dan dalam jangka waktu yang lama, harus dicari tahu efek sampingnya atau efek jangka panjangnya di dalam tubuh. Jika memang efek positifnya lebih banyak di dalam tubuh, maka sangat baik untuk dilanjutkan. Misalnya seperti obat-obatan yang menangani penyakit kronis. Jadi jika obatnya tidak diminum, maka penyakit kronisnya akan semakin parah. Namun jika obatnya diminum akan mengganggu kesehatan ginjal, biasanya dokter akan memberikan solusi agar obat-obatan itu bisa diminum namun tetap menjaga kesehatan ginjal. Yang jadi masalah adalah ketika kita mengkonsumsi obat-obatan yang nephrotoxic itu tanpa sepengetahuan dokter, misalnya seperti obat penghilang rasa nyeri berkepanjangan, bisa 1 minggu, 2 minggu dikonsumsi, dan ternyata obat-obat ini adalah obat-obat nephrotoxic yang bisa meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Selain obat-obatan, ada juga jamuan yang ternyata berisi zat kimia seperti steroid, anti nyeri yang dikatakan seperti jamu, padahal isi zat kimia itu terjadi juga bisa meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Dan yang ke-10 adalah banyak ramuan dari bahan-bahan natural. Itu ternyata ketika dikonsumsi tanpa takaran yang jelas bisa meningkatkan risiko munculnya gagal ginjal akut. Selain itu, ada beberapa makanan yang ketika dikonsumsi secara berlebihan, misalnya karena suka-suka. Contohnya seperti jengkol, belimbing,
maupun empedu ikan dan empedu ular. Beberapa kasus ketika mengkonsumsi makanan ini secara berlebihan, itu bisa meningkatkan risiko munculnya kerusakan ginjal atau gagal ginjal akut. Makanya sangat disarankan untuk memperhatikan asupan makanannya. Jangan berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita. Saksikan terus video-video tentang informasi kesehatan lainnya. Dan seperti biasa, bila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan like-nya, subscribe, dan share kepada teman-teman dan keluarga. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.